Selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan masing-masing sub bidang. Tadi aku sih ngambil klasifikasinya yang di sini. Nah, yang di klasifikasi atmospheric science dari si Roger Epielke sebagai acuan aku untuk menjelaskan bagaimana cabang-cabang di sains atmosfer ke teman-teman semuanya. Jadi acuan aku yang itu ya. Nah, jadi aku pakai 3, yaitu ada meteorologi, ada klimatologi, dan ada aeronomi. Nah, kita bahas yang pertama, klasifikasi. Yang pertama itu ada meteorologi, cabang dari sains atmosfer yang mencakupi ada kimia atmosfer, ada fisika atmosfer, tapi ini juga ada sih dinamika atmosfer, atmospheric dynamic-nya ya. Dan tapi fokus utamanya itu lebih pada ke perakiraan cuaca, weather forecasting. Nah, di sini dari si cabang ini aku ngambil sumbernya dari earthhow.com, ya kan. Ada 3 cabang dari meteorologi lagi. Nah, ada weather and climate, cuaca dan iklim, ada fisikanya gimana, dan ada life atau bagaimana kehidupan dari efek-efek yang dihasilkan dari meteorologi ini. Kita bahas yang pertama itu ada weather and climate. Nah, tadi juga udah disinggung sih sebagian secara sederhana ya, apa itu cuaca dan iklim. Nah, tapi di sini di cabang yang meteorologi dari earthhow.com ini udah jelasin tuh dari cuaca dan iklim itu apa aja sih yang dipelajari lagi. Nah, ada lagi sub-subnya lagi yang di bawah-bawahnya. Yang pertama itu tadi udah jelas ya, ada meteorologi sebagai bagian dari si weather-nya. Kemudian ada klimatologi bagian dari klimatnya. Nah, ada lagi nih istilah-istilah baru. Topoklimatologi, barometri, paleoklimatologi, paleotempestologi. Nah, kita akan bahas di sini ya. Ada topoklimatologi. Apa sih itu topoklimatologi? Nah, jadi di topoklimatologi dari klasifikasi ini dijelasin kalau misalnya topoklimatologi itu kayak lebih banyak membahas apa sih efek relief topografi yang bisa mempengaruhi proses-proses cuaca dan iklim secara lokal di lapisan permukaan misalnya. Nah, itu topoklimatologi ya. Jadi dia tuh pengaruh dari topografi. Nah, itu pengaruh topografi. Misalnya nih contoh, jelas pasti beda pengaruh topografi. Misalnya teman-teman yang tinggal di wilayah pegunungan, misalnya ambil contoh di Danau Toba, beda kan kondisinya sama yang teman-teman yang tinggal di dataran rendah. Kayak misalnya tinggal di daerah, misalnya aku ambil contoh di ini Palangkaraya, itu dataran rendah ya. Atau Pangkalan Bun yang dekat laut, dekat laut Jawanya. Nah, pasti beda gitu. Teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan pasti terpengaruh sama angin anabatik sama angin katabatik kan, angin gunung sama angin lembah. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah pesisir pasti terpengaruh tuh sama angin laut sama angin darat. Nah, itu topoklimatologi. Jadi dia ada pengaruh dari topografi ke proses-proses cuaca dan iklim, pola-polanya ya kan, yang bisa mempengaruhi proses kehidupan lagi di lingkungan tersebut. Nah, itu. Kemudian ada barometri. Nah, barometri ini dia mempelajari kayak bagaimana sih tekanan-tekanan di atmosfer itu diukur, kemudian apa aja hubungannya sama cuaca dan iklim. Jelas banget ini pasti sangat-sangat banyak berpengaruh ya tekanan. Rumus-rumusnya juga banyak dipakai di proses-proses dinamika dan fisika atmosfer. Karena jelas pergerakan fenomena-fenomena itu berdasarkan dari tekanan. Misalnya simpelnya aja nih, tekanan bisa mempengaruhi proses-proses cuaca dan iklim. Contohnya itu kayak teman-teman ingat kan angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, itu jadi tekanan itu mempengaruhi proses pergerakan angin. Misalnya angin dibawa kemana nih, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, kayak gitu. Nanti juga ada tuh di itu siklon tropis, pusat-pusat tekanan rendah atau pusat-pusat tekanan tinggi. Nah, itu mempengaruhi juga proses pembentukannya. Nanti ada lagi sirkulasi Hadley, Ferrel, kutub ya kan, itu juga dipengaruhi sama pola-pola tekanan akibat pola persebaran kalor. Nah, yang diterima sama permukaan bumi ya. Nah, itu barometri. Jadi dia membahas kayak apa aja sih proses pengukuran ya kan. Proses pengukuran sama ini. Dan apa sih hubungannya si tekanan ya? Ini tekanan, proses pengukuran tekanan dan hubungannya itu ke cuaca dan iklim. Kayak gitu.
Nah, berikutnya ada ini paleoklimatologi. Nah, paleoklimatologi dia itu mempelajari masa lampau dari proses dari iklim-iklimnya itu, ya, prehistoric climates yang tercatat di geologic time scale, misalnya di geologi. Nah, itu paleoklimatologi. Misalnya penelitian tentang ice core, ya kan, ada ice age. Nah, gimana iklim-iklim zaman-zaman terdahulu, misalnya zaman ice age itu iklimnya kayak mana di bumi dibandingkan sama yang sekarang, misalnya gitu. Nah, ini apa nih paleotempestologi? Bedanya sama paleoklimatologi apa? Nah, paleotempestologi ini dia lebih khusus lagi. Kalau di paleoklimatologi tentang iklim dari masa lampau, ya kan? Kalau di paleotempestologi, susah banget tulisannya. Sorry jelek, susah banget pakai epic pen pakai pen tablet. Nah, paleotempestologi ini lebih khusus ke siklon tropis. Nah, siklon terus lagi ke siklon tropisnya gitu. Jadi apa sih perubahan siklon tropis yang tercatat di geologic time scale misalnya. Jadi lebih banyak ke proses-proses siklon tropis, dari proses-proses cuaca, yang ini proses-proses iklimnya kayak gitu. Kalau kita lanjutkan ya. Nah, itu bagian dari si weather and climate gitu. Kita lanjutkan ke bagian yang atmospheric physics-nya. Nah, ini fisis-fisisnya apa aja? Ada aeronomi. Nah, ini kalau di arthow.com aeronomi itu masuk ke fisika, tapi kalau di Roger PLK aeronomi itu dipisahin gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu yang di sini. Ada aeronomi. Jadi ini itu kayak mempelajari bagaimana proses-proses fisika, proses-proses kimia, ya kan, yang ada di bagian atas wilayah bumi. Gitu, aeronomi. Proses apa ya? Proses fisika atau kimia, ya kan, yang mempengaruhi proses-proses meteorologi atau sense atmosferik di bagian atas. Nih, dia mencakupi udah mulai dari termosfer, ya kan, pokoknya bagian-bagian atas sana sampai ke bagian yang terluar, sampai misalnya ke magnetosfer. Nah, itu aeronomi. Kemudian ada hidrometeorologi. Nah, hidrometeorologi ini lebih ke ini ya, irisan antara bidang ilmu hidrologi dan si meteorologi. Jadi si hidrometeorologi ini mempelajari kayak bagaimana air dan energi dari proses pelepasan kalor itu, bagi perubahan-perubahan fisis dari air itu, ya kan, ditransfer antara daratan dan atmosfer gitu. Jadi ini lebih ke hydrologic cycle. Siklus hidrologi. Lupa dong. Siklus hidrologi nih. Kemudian ada aerodinamika. Ini mempelajari bagaimana sirkulasi udara ada di atmosfer, ya kan, aerodinamika. Sirkulasi atmosfer ya. Nah, ini sirkulasi atmosfer. Kemudian ada radiometri. Jadi di radiometri ini mempelajari kayak mana sih efek-efek radiasi elektromagnetik di atmosfer yang dipantau, yang diobservasi, dan bagaimana dan diukur. Nah, itu. Jadi proses-proses radiasi elektromagnetik ya ini. Misalnya di BMKG itu. Di BMKG itu di teman-teman bisa ini ya. Follow Instagram BMKG di @infobmkg. Di akun Instagram official info BMKG itu ada tuh penyampaian informasi UV, pancaran UVA, UVB, UVC. Itu ada dikasih juga petanya lengkap banget. Jadi teman-teman bisa kunjungi di sana untuk mendapatkan informasi dari si radiometri ini atau radiasi elektromagnetik. Nah, jadi kita bisa tahu gitu. Oh, ternyata pada pukul waktu sekian wilayah kita nih radiasi UV-nya itu nggak terlalu tinggi. Oh, bolehlah keluar gitu kan. Nah, oh ternyata hari ini UV-nya tinggi banget ini sampai warnanya ungu. Nah, teman-teman bisa cek aja sendiri patahnya di sana. Oh, nggak jadilah keluar, nanti kulitku jadi gosong gitu kan. Oh, gitu.
Itu ya mengenai radiometri. Kemudian kita lanjutkan ke live. Nah, bagian di live, di branch of meteorology ini ada live, ada bioklimatologi. Iya kan? Nah, di sini lebih ke ini. Apa sih dampak dari proses-proses meteorologi ke kehidupan di bumi, ya kan? Yang pertama itu ada bioklimatologi. Nah, ini bagaimana sistem iklim itu berinteraksi dan memberikan efek pada makhluk hidup. Bioklimatologi misalnya, contoh, iklim di wilayah Afrika, gurun Sahara. Itu tipe iklimnya tuh kering ya kan, arid. Nah, ternyata pola-pola kehidupan masyarakatnya banyak menggunakan misalnya bangunan-bangunan yang terbuat dari tanah liat agar suhunya dingin waktu malam, suhunya dingin di dalamnya gitu. Ternyata banyak tumbuhan kaktus gitu. Nah, itu bioklimatologi simpelnya kayak gitu. Bagaimana proses cuaca mempengaruhi kondisi regional. Dari kondisi regional tadi yang telah berubah akibat iklim, itu mempengaruhi pola-pola kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia kah, tumbuhan kah, hewan kah, ya kan? Nah, gitu. Hewannya apa kalau di gurun Sahara? Apa coba? Unta ya, unta. Ada punuknya, jadi bisa nyimpan air waktu dia kekeringan. Ada geobiologi. Nah, geobiologi ini dia mempelajari hubungan antara litosfer sama atmosfer. Nah, jadi ini sangat menarik ya. Jadi ada irisan antara meteorologi sama geologi, ada geobiologi namanya. Di geobiologi ini contohnya tuh kayak gini. Gimana ya prosesnya? Contohnya tuh, gini. Teman-teman pasti tahu Gunung Krakatau ya kan, yang ada di Selat Sunda. Nah, itu erupsinya itu ternyata bisa mempengaruhi cuaca dan iklim pada saat itu, pada zaman tersebut ya. Terjadi global warming atau proses penurunan suhu muka bumi akibat karena pancaran matahari yang tertutup akibat abu vulkanik yang telah menyebar ke seluruh dunia dari Gunung Krakatau tadi. Nah, itu geobiologi. Interaksi antara gunung berapi vulkanik dengan atmosfer, suhunya jadi turun gara-gara terlalu banyak abu vulkanik sehingga tutup cahayanya nggak masuk ke permukaan bumi. Mulai ada biometeorologi. Nah, biometeorologi ini mempelajari apa sih hubungan kondisi atmosfer dan cuaca, pola-pola cuaca tadi ke proses ini, ke living things, yang makhluk hidup ya, kayak manusia, tumbuhan, dan hewan. Bedanya apa itu sama bioklimatologi sama biometeorologi? Ingat, balik lagi ke tadi slide sebelumnya. Apa beda meteorologi sama klimatologi sih? Apa beda cuaca sama iklim? Nah, biometeorologi ini contohnya tuh kayak gini ya. Misalnya cuacanya terjadi, misalnya ada La Nina. Kita sekarang lagi terjadi La Nina kan. Nah, ternyata pola-pola kehidupannya itu, teman-teman masyarakat pedagang itu lebih banyak menjual makanan-makanan hangat gitu karena cuacanya tuh banyak yang dingin gitu ya kan. Atau juga misalnya ini lagi musim panas, teman-teman yang pedagang-pedagang itu banyak menjual minuman dingin. Nah, itu jadi mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, pola-pola hidup masyarakat gitu kan, biometeorologi. Nah, itu ya sekilas mengenai cabang-cabang meteorologi dari earthhow.com ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada sesi berikutnya kita lanjutkan membahas cabang meteorologi dari BMKG. Kalau tadi kita dari luar tuh aku ambil sumbernya. Kalau ini dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini dari Puslitbangnya BMKG, ada dari bukunya. Jadi dijelaskan kalau cabang-cabang meteorologi itu ada juga berdasarkan versi dari BMKG. Nah, ini sini aja deh. Yang pertama ada meteorologi teori, theoretical meteorology. Nah, di teori ini ada nih meteorologi fisika, meteorologi dinamika, meteorologi eksperimen, observasi. Nah, di meteorologi fisika tadi udah aku singgung bagaimana proses-prosesnya. Misalnya kayak ada fisika awan ya kan, misalnya ada fisika radiasi, color optik atmosfer misalnya. Nah, itu. Kalau meteorologi dinamika tuh lebih ke aerodinamikanya, pas sirkulasinya itu ya. Tadi kalau kita cek di situ aerodinamiknya ya. Nah, itu.
Misalnya bagaimana proses terbentuknya QBO, Quasi-Binary Oscillation. Misalnya bagaimana proses terbentuknya itu sirkulasi Walker, bagaimana proses pergerakannya gitu ya kan. Nah itu. Di meteorologi eksperimen ini lebih ke pengamatan observasi. Nanti ada kita bagi dua, ada observasi udara permukaan sama ada observasi udara atas. Dipecah ya, ini meteorologi observasi. Nanti ada pengamatan udara bawah, udara permukaan, ada pengamatan udara atas. Nah, itu mengenai meteorologi teori. Kemudian kita lanjutkan ke meteorologi terapan. Cabang dari meteorologi yang berikutnya, di applied meteorology, ini lebih ke keterapanan. Nah, teman-teman pasti udah cek juga videonya mengenai pembagian-pembagian ilmu ya, sains. Itu ada yang ada basic science, ada yang applied science kan. Nah, meteorologi teori itu dia lebih ke basic science-nya. Kalau yang di meteorologi terapan dia lebih ke applied science-nya. Nah, di applied science dari si meteorologi, contohnya itu ada meteorologi sinoptik. Meteorologi sinoptik tuh dia ini ya, lebih fokusnya tuh kayak pengamatan yang berasal dari range jangkauan yang lebih luas gitu. Jadi banyak pengamatan stasiun-stasiun meteorologi dalam wilayah yang luas. Dari data-datanya itu dikumpulkan, menghasilkan suatu analisis, misalnya analisis pola spasial dari suara meteorologi tadi untuk diinformasikan ke publik. Nah, jadi lebih ke ini ya, kayak meteorologi publik tipanya. Jadi hasil-hasil pengamatan dari jangkauan wilayah yang luas tadi digunakan untuk informasi ke masyarakat. Ada lagi meteorologi aeronautik. Ini lebih ke meteorologi penerbangan ya, aviation meteorology. Ini membahas kayak apa sih dampak dari cuaca itu, proses-proses meteorologi yang ada di atmosfer ke proses penerbangan gitu. Nah, teman-teman yang ada keperluan misalnya ke bandara, naik pesawat, pasti ada tuh ngalamin 1-2 lah ya kan, atau mungkin banyak ya tergantung penerbangan maskapainya ya. Misalnya delay. Nah, delaynya tuh karena cuaca, misalnya terjadi cuaca buruk, jadi delay misalnya beberapa menit atau beberapa jam. Nah, itu pertimbangan keamanan itu diutamakan di meteorologi penerbangan. Nanti kita pelajari juga tentang meteorologi penerbangan ini. Misalnya nanti ada proses-prosesnya, ada icing, misalnya ada turbulensi misalnya. Nah, itu. Kemudian ada meteorologi maritim, METMAR. Meteorologi maritim ini sama kayak meteorologi aeronautik, tapi bedanya itu dia khususnya di laut ya. Meteorologi maritim. Jadi dia pengamatan yang lebih ke gelombang. Nah, apa sih dampak-dampak gelombang terhadap nelayan misalnya? Misalnya ini terjadi siklon tropis. Nanti pasti adanya fetch, ya kan? Fetch dari si siklon tropis tadi, si badai tadi misalnya. Nah, gelombangnya diamati tuh dari pesisir. Nah, itu tuh si meteorologi maritim. Seorang observer meteorologi maritim mengamati pola-pola gelombang untuk mengamati proses cuaca di lautan gitu. Aman nggak sih kalau misalnya masyarakat melaut di saat tersebut gitu. Nah, itu meteorologi maritim ya. Jadi itu lebih kayak irisan meteorologi sama oceanografi, tapi lebih ke ininya, faktor-faktor kecuacaannya gitu, ke meteorologinya. Tapi dari pengamatan dari sisi lautnya kayak gitu. Kurang lebih paham ya? Maksudnya aku jelasin dari si meteorologi maritim ini. Nah, berikutnya ada hidrometeorologi. Ini tadi kayak sebelumnya juga ya kan, hubungan antara irisan dari hidrologi dan meteorologi. Jadi dia ngebahas tentang interaksi perubahan kalor, perubahan phase air ya kan, interaksinya antara daratan sama di atmosfer. Nah, itu hidrometeorologi. Ada agrometeorologi. Nah, ini meteorologi pertanian. Jadi dia simpelnya itu dia ngebahas kayak dampak dari cuaca dan iklim ya kan, cuaca lebih khususnya karena ini agrometeorologi kan, ke pertanian misalnya contoh itu kayak sekarang lagi musim hujan gitu ya kan, cocoknya nanam apa nih, nanam padi misalnya. Atau juga ini musim kemarau, cocoknya nanam apa nih, palawija misalnya. Nah, kayak gitu ya contoh simpelnya. Nah, itu agromet. Ada lagi meteorologi kesehatan, science meteorology. Di meteorologi kesehatan ini lebih banyak membahas kayak apa sih dampak dari si cuaca dan iklim terhadap pola kesehatan masyarakat misalnya. Contohnya tuh kayak ini musim hujan kan, ternyata banyak ini pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi diwaspadai adanya penyakit DBD, demam berdarah.
atau malaria dari penyakit dan nyamuk Anopheles misalnya. Nah itu metodologi kesehatan. Misalnya lagi contoh tuh kayak flu ya kan, yang akibatkan karena perubahan cuaca yang pancaroba misalnya yang nggak menentu. Nah itu sekilas contohnya dari si metodologi kesehatan. Lanjut lagi kita ke metodologi gabungan, mix metodologi. Ini ada biometeorologi yang kayak tadi aku bilang, hubungan meteorologi dan pola-pola kehidupan makhluk hidup ya kan. Ada radiometeorologi, ini yang radiasi tadi ya kan. Lanjut lagi ada metodologi praktik. Sebenarnya sama ya ini metodologi eksperimen, tapi kalau di sini tuh lebih ke praktikumnya ya gitu kan. Kalau di sini teorinya tuh kita ngebahas kayak lebih teoritisnya. Misalnya contoh tuh kayak kita ngebahas teori-teori bagaimana perubahan ini naik turunnya suhu air raksa di tabung termometer misalnya. Nah itu di situ teori-teorinya dipelajari gitu kan. Misalnya ada teori-teori kohesif dan teori-teori adhesif zat cair di tabung kaca misalnya gitu. Kalau yang di sini metodologi praktik lebih ke praktisnya gitu, kegiatan praktisnya kayak pengamatan meteorologi. Ya ini pengamatan ada di udara atas ya kan. Ini ada juga udara permukaan. Ada lagi analisis meteorologi. Ini untuk kepentingan analisisnya, ini untuk forecasting tibanya. Jadi dianalisis dari hasil pengamatan ini, dianalisis untuk menghasilkan pola suatu informasi ya kan. Dilanjutkan lagi data-datanya itu dan kemudian disampaikan ke publik sebagai bentuk pelayanan meteorologi. Gitu. Jadi tibanya tuh kayak kalau nanti teman-teman nanti di bagian pengamatan tuh aku bakal jelasin tentang data. Nah, ini kayak misalnya pengamatan meteorologi itu data level 1. Karena datanya itu data empiris, data in situ, data asli. Kemudian dianalisis, dihitung menggunakan metode-metode statistika, datanya menghasilkan data level 2. Kemudian data-data tadi dikasih tahu atau diberitahukan ke masyarakat sebagai bentuk pelayanan dalam bentuk data level 3. Ini susunan datanya kayak gitu. Nah, ini sekilas mengenai cabang-cabang meteorologi yang ada di BMKG. Oke, kita lanjutkan cabang meteorologi berdasarkan skalanya. Nah, pada cabang meteorologi berdasarkan skalanya ini lebih fokus pada jaraknya gitu, lebih fokus pada scale range wilayahnya gitu. Bentar ya. Nah, contoh yang pertama ada meteorologi skala mikro. Tapi BTW sebenarnya materi ini lebih banyak lagi diulas di materi meteorologi skala meso. Nanti kita bahas di sana lebih banyak lagi fenomena yang terbentuk di di skala-skala tersebut. Tapi nggak apa, ini pengantar ya, introduction, perkenalan. Nah, di skala mikro ini cara baca grafik ini. Di sini ada skala mikro, skala meso, skala sinoptik, dan skala global dengan typical size jaraknya juga sekalian di sini ada. Dan di sini ada sumbu yang ini ada menunjukkan indikasi waktu seconds to minutes. Ini dari menit ke jam, dari jam ke hari, ini dari hari ke minggu hingga lebih berbulan-bulan misalnya. Nah, yang di skala mikro kita ngeceknya di sini aja biar mudah. Dari ini aja, dari angka-angka jarak ini untuk lebih memahami atau lebih menyimpulkan sederhana mengenai perbedaan dari skala-skala ini. Yang skala mikro dia mempunyai batasan wilayah hingga maksimal tuh sekitar 2 meter ya kan, gitu. 2 meter hingga beberapa puluhan kilometer, tapi nggak sampai 20 itu udah masuk meso. Nah, di skala mikro contohnya itu ada individual thunderstorm atau thunderstorm tunggal. Kenapa ada individual? Emang ada lagi yang lain atau kelompok thunderstorm? Ada. Nanti ada namanya itu squall line, gabungan beberapa thunderstorm atau thunderstorm yang besar banget. Nah, itu nanti kita pelajari di skala meso. Untuk yang di thunderstorm, misalnya itu acuannya itu beberapa puluhan kilometer ya. Ada awan. Dia awannya dalam jarak yang lumayan singkat. Ada local turbulence, misalnya di CAT, clear air turbulence. Nah, di clear air turbulence. Nah, itu
apa ya? Contohnya tuh di lingkup yang lebih kecil, misalnya ada pesawat lewat, ya kan, terus banyak ada turbulence, jadi pesawatnya tuh turun mendadak tiba-tiba gitu. Lanjut ada skala meso. Skala meso itu skala yang hitungannya udah puluhan kilometer hingga ratusan kilometer. Ya, ini satuan hingga puluhan. Kalau ini ada dari puluhan hingga ratusan. Ya, ratusan kilometer. Contohnya itu ada thunderstorm, ada squall lines. Nah, ini yang misalnya gabungan dari beberapa individu thunderstorm menghasilkan squall line. Ada front, ya kan? Nanti ada front panas, ada front dingin, ada front oklusi, ya kan? Ada nanti selanjutnya precipitation bands in tropical and extratropical cyclone. Nah, ini masuk juga sih ke thunderstorm. Nanti ada juga bagian ini, precipitation bands ini ada di sini sih. Segitu. Tropical, extratropical, emang ada ya siklon di extratropical? Ada. Nah, jadi siklon tropis, kita nggak hanya cukup mengetahui ada siklon tropis di wilayah lintang pertengahan itu ya, tapi juga ada namanya itu extratropical cyclone. Ini siklon yang terbentuk akibat proses pembentukan front oklusi. Nanti larinya dari sini, lanjutan dari front, muncul siklon yang disebut sebagai extratropical cyclone. Itu siklon yang terbentuk karena si front oklusi tadi. Nah, ada lagi sebenarnya siklon yang ketiga, nggak hanya siklon tropis dan extratropical cyclone. Ada lagi itu namanya polar cyclone. Nah, ada lagi namanya polar cyclone. Nah, ini kita pelajari di playlist YouTube channel Pokedu ini, di materi playlist meteorologi subtropis dan kutub. Nanti kita pelajari di sana tentang polar cyclone. Lanjutnya lagi ada proses sistem cuaca yang terbentuk akibat topografi. Misalnya ada gelombang pegunungan, ada sea and land breezes, ya kan, angin darat, ada gelombang pegunungan. Ini mountain wave ini nanti larinya ke ini, proses pembentukan awan lenticularis. Nah, teman-teman pasti sering kan lihat di berita atau di press release BMKG misalnya, ada info di gunung ini ada atau pernah ngeliat langsung, itu fenomena bagus sih itu. Ada terbentuk awan lenticularis atau kayak payung di atas gunung. Nah, itu atau diakibatkan karena adanya mountain waves, ada lenticular wave cloud misalnya, nanti di atasnya di sistem tersebut ada lagi namanya rotor, ya kan, terbentuknya itu apa namanya, sirkulasi melingkar di setelah pegunungan karena akibat adanya momentum kesetimbangan dari hasil pergerakan angin tadi. Nah, itu di situ. Kemudian lanjut lagi, BTW di gambar ini juga ada dijelasin sih contoh-contohnya ya dari skala-skala ini, dan didasarkan dari lifespan-nya yang ini. Contohnya kayak di mikroscale itu juga ada ini eddy itu sirkulasi melingkar gitu, jelas ya emang. Kemudian ada skala meso, ada nanti tornado, water spouts, ya kan, storm, thunderstorm ya. Nah, itu juga ada ini yang bagian masih warna coklat ini, masih kesini kan ini areanya. Nah, ini ada Sea Breeze Mountain, Valley Breeze, dan Chinook Wind. Nah, Chinook Wind ini angin Chinook, ini angin misalnya angin fon ya sebutannya, angin fon. Nah, teman-teman yang tinggal di beberapa 5 lokasi, aku lupa sih lokasi di mana aja. Ada 5 lokasi di Indonesia yang terkenal akan angin fon, misalnya kayak di Sumatera Utara tuh ada angin Bahorok, ada angin Wambrau, ya kan, kayak gitu. Kemudian ada ini, lanjut lagi ke skala sinoptik. Skala sinoptik tuh acuannya tuh dari ratusan hingga ribuan. Nah, contohnya lagi ada extratropical cyclone. Ini juga ada masuk ke sini. Bedanya apa sama yang di skala meso? Dia berdasarkan ukurannya aja sih. Mungkin yang ini siklon extratropical yang ukurannya lebih kecil, yang ini agak lebih besar. Kemudian ada baroclinic strokes and ridge. Ada sistem palung dan lembah baroclinic. Ini nanti larinya ke jet stream juga iya. Lari ke jet stream juga iya. Kemudian ada sistem frontal. Lanjutan dari sini ya, mungkin lebih besar yang ini lebih kecil. Sistem frontalnya nanti kayak ada terbentuk front kutub misalnya, ada front polar. Nah, itu
Kemudian yang ini ada jet stream juga. Yang di sini contohnya dari skala sinoptik tuh ada hurricane tropical storm juga ya, masuk ke sini, dia masuk ke irisan skala sinoptik tapi juga masuk ke skala meso. Nah ini jadi ya tergantung ukurannya tibanya sekarang ini kan berdasarkan skalanya ini berdasarkan ukuran kayak gitu. Ada berikutnya ada skala global. Skala global ini contohnya misalnya ada osilasi MJO, Madden-Julian Oscillation, yang bergerak dari Samudra India ke Samudra Pasifik. Yang itu kejadian itu bertahun-tahun ya, atau berbulan-bulan. Kemudian ada El Nino, Southern Oscillations, ENSO. Ada Pacific Decadal Oscillation. BTW gambar yang paling pertama yang aku tunjukin di video ini tuh ada gambarnya si PDO ini, Pacific Decadal Oscillation. Aku tunjukin gambarnya ya. Nah ini, gambar yang ini, ya kan? Ini merupakan gambar PDO. Secara sekilas saja yang aku jelasin. Ini gambar Pacific Decadal Oscillation pada fase negatif. Ini pada fase negatif. Taunya dari mana ini fasenya positif, mana negatif dari PDO ini? Acuin aja, tandain aja suhu muka laut SST, si surface temperaturnya. Kalau yang di dekat Amerika ini cooler atau lebih kecil daripada normalnya, itu dikatakan fase negatif atau disebut sebagai cool phase, fase dingin. Sedangkan yang di bagian perairan Pasifik bagian barat ini dia warmer than normal, lebih panas daripada normalnya. Nah itu, ini fase negatif. Nanti dibalik aja, kalau misalnya ini lebih panas daripada yang di sini, ini dikatakan PDO fase positif gitu. Nanti dampak-dampak mengenai PDO, proses mekanisme pembentukan PDO, nanti kita lanjutkan di meteorologi subtropis dan kutub ya. Atau di meteorologi tropis juga bisa sih ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu. Jadi mengenai skala di meteorologi seperti itu.